Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sadrana wa yassir lana umurana wa umural muslimin. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madadihi wa karamatihi fid dharain amin. Tutimatu. Bismillahirrahmanirrahim. Mutimmatun. Wa min uyubin nikahi ratakun wa qaranun fiha najabun wa unnatun fihi. Wa likullin min az-zawjaini al-khiyaru fawran fi fasqin nikahi bima wujida min al-uyubi al-madhkurati fil akhari bi syarti ay yakuna bi huduril hakimi wa laysa minha istihadatun wa bakharun wa sunanun wa kuruhun sayyadatun wa dayqu manfadin wa yajuzu li kullin min az-zawjaini khiyarun bi khalfi syartin waqa'a fil aqdi la qablahu kan syurita fi ahadi az-zawjaini hurriyatun aw nasabun aw jamalun aw yasarun aw bakaratun aw syababun aw salamatun min uyubin tazawwajtuki bi syarti annaha bikrun aw hurratun mathalan fa in bana adna mimma syurita falahu fasqu walau bila qadin walau syuritat bakaratun fawjidat tayyiban wadda'at dhahabaha indahu fa'ankara suddiqat biyaminiha lidaf'il fasqi aw idda'at iqtidadahu laha fa'ankara falqawlu qawluha biyaminiha lidaf'il fasqi aydan lakin yusaddaqu huwa biyaminihi litashtiril mahri in talaqa qabla ad-dukhul wala yuqabalu ba'daha ay ba'du khisalil kafa'ati bi ba'din min tilkal khisali fala tuzawwaju hurratun ajamiyatun bi raqiqin arabiyyin wala hurratun fasiqatun bi 'abdin afifin wal mutawalli walaysa minal hirafi ad-dani walaysa minal hirafi ad-dani'ati hibazatun. Nah, ya. Wow. Tidak min huruf jar, tulisnya menjarkan isim saja. Uyubi majrur dengan sebab jar, tanda jarnya kasrah karena jamak taksir. Hukum jamak taksir yurfa dengan dhamma dan nasab dengan fathah, dijar dengan kasrah. Uyubi mudhaf, an-nikahi mudhaf ilaih. Hukum mudhaf ilaih jar dengan sebab mudhaf, tanda jarnya kasrah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad yurfa dengan dhamma dan nasab dengan fathah, dijar dengan kasrah. Rotakun mubtada muakhar. Hukum mubtada rafa dan rafa'nya dhamma karena isim mufrad. Hukum isim mufrad ma'lum. Mana khabar muqaddamnya? Khabar muqaddamnya min uyubin nikah. Waw huruf ataf qaranun ma'tuf diatuf kepada kalimat pada rotakun dia atuf kepada kalimat yang berhukum rafa, maka rafa da'iyat, nah rafa'nya dhammah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad ma'lum. Qaranun fi huruf jar, tugasnya menjarkan isim saja. Ha isim dhamir, ibina di atas, sukun pada mahal jar sebagai majrur.
Waw atof, jabun ma'tuf, diataf pada kalimat yang berhukum rafa, yaitu rotakun. Maka rafa laya tanda rafa'nya dhamma karena isim mufrad, hukum isim mufrad ma'lum. Waw atof pernatun ma'tuf, diataf kepada kalimat yang berhukum rafa, maka rafa laya tanda rafa'nya dhamma karena isim mufrad. Fi huruf jar, tugasnya menjarkan isim saja. Di isim domir dibina di atas kasrah pada mahjar sebagai majrur. Fa tafriq, lam huruf jar, tugasnya menjarkan isim saja. Kullin majrur dengan sebab jar. Min huruf jar, tugasnya menjarkan isim saja. Az-zawjaini majrur dengan sebab jar, tanda jarnya ya karena isim tasniyah. Hukum isim tasniyah diurfa dengan alif, dinasab dengan ya, yang dijar dengan ya. Al-khiyaru mubtada muakhar. Nah, boleh mubtada muakhar, boleh juga fa'il dari fi'il yang ditakdirkan. Mubtada muakhar, hukum mubtada rafa, tanda rafa dhamma karena isim mufrad, hukum isim mufrad maklum. Fauran hal, hukum hal nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad, hukum isim mufrad maklum. Fi huruf jar, wasfi majrur dengan sebab jar, tanda jarnya kasrah karena isim mufrad, hukum isim mufrad ma'lum. Wasfi mudhaf, an-nikahi mudhaf ilaih, hukum mudhaf ilaih majrur dengan sebab mudhaf, tanda jarnya kasrah karena isim mufrad, tanda isim mufrad, hukum isim mufrad ma'lum. Bi huruf jar, ma isim mausul, dibina di atas sukun pada mahal jar sebagai majrur. Wujida fi'il madhi bina majhul, hukum fi'il madhi dibina di atas fathah selagi tidak bersama dengan dhamir jamak dan dhamir rafa. Dhamir rafa'nya tak berbaris, tugasnya merofakkan naibul fa'il. Naibul fa'ilnya naib fa'ilnya takdir dalam dhamir huwa. Min huruf jar, tugasnya menjarkan isim saja. Uyubi majrur dengan sebab jar, tanda jarnya kasrah karena isim, karena jamak taksir, hukum jamak taksir maklum. Al-madhkurati na'at, dinat kepada kalimat yang berhukum jar uyubi, maka jar laya, tanda jarnya kasrah karena isim mufrad. Fi huruf jar, tanda jarnya huruf jar, tugasnya menjarkan isim saja. Al-akhari majrur dengan sebab jar, tanda jarnya kasrah karena isim mufrad. Bi huruf jar, tugasnya menjarkan isim saja. Syarti majrur dengan sebab jar, tanda jarnya kasrah karena isim mufrad, hukum isim mufrad ma'lum. An ambil nasab, yakuna fi'il naqisah, tugasnya menasab mudhaf isim yakuna fi'il naqisah, fi'il mudhari' naqisah, yakuna fi'il mudhari' naqisah, tugasnya hukum dulu. Hukum fi'il mudhari', hukum fi'il mudhari' dirafa dengan yakuna. Hukum fi'il mudhari' yakuna nasab
tanda nasabnya fathah karena sahih akhir. Hukum fi'il mudhari' sahih akhir diurfa dengan dhamma, dinasab dengan fathah, dijazam dengan sukun. Tugasnya merofak isim menasab khabar di huruf jar. Huduri majrur dengan sebab jar, dan jarnya kasrah karena isim mufrad. Jumlah jar majrur pada mahal nasab, pada mahal rafa, pada mahal nasab, pada mahal nasab sebagai khabar yakuna. Nah, Huduri mudhaf, al-hakimi mudhaf ilaih. Hukum mudhaf ilaih jar dengan sebab mudhaf, tanda jarnya kasrah karena isim mufrad. cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Tutimmatun khabar dari mubtada yang dibuang, tinggal di i'rab. Takdirnya hadhihi tutimmatun. Ini adalah kesempurnaan bab kitab nikah atau bab kafa'ah. Biasanya kalau dah tutimmatun itu akan berpindah ke bab lain. Nah, wa min uyubin nikah, di antara aib nikah adalah rotakun. Untuk barisnya sendiri antum lihat di dalam, rotakun bi fathatain, 2 fathah, rotakun. Maknanya adalah insidadu mahallil jima'i bilahmin, tersumbat tempat jima dengan daging. Yang kedua koronun, dia juga di dalam koronun, terus jumpa yang fathah qaf fathah ra, koronun. Menurut satu pendapat boleh juga sakin kornun. Artinya apa? Insidadu mahallil jima'i bi azmin, tersumbat tempat jima dengan tulang. Karena dia terkilir, jadi tulang pahanya kiri kanan menyatu, sehingga tempat jimaknya tertutup dengan tulang. Fiha, padanya wanita. Ini 2 aib ada padanya wanita. Pada laki-laki enggak ada aib ini. Kemudian aib nikah berikutnya jabun. Dia di dalam patah jim tasdid ba. Jabun. Apa arti jabun? Qat'ud zakari, terputus zakarnya. Zakarnya dari pangkal habis. Atau ba'dihi, sebagiannya zakar, sebagian, dan sisanya kurang dari hasyafah, dan sisanya kurang dari hasyafah. Tapi kalau zakarnya terputus, disengaja atau tidak, tapi masih sisa ukuran hasyafah, maka istrinya enggak boleh khiyar, enggak boleh fasakh, harus terima, karena masih ada yang bisa dimanfaatin. Nah, itu jabun. Kemudian unnah, lihat di dalam bagaimana cara baris unnah. Terus unnah, duma'ain tasdid nun, unnah. Apa itu unnah? Ajizu anil wad'i, tidak mampu dari berhubungan pada kubul. Alasannya apa? Ada 3 alasan disebutkan ulama di sini. Daqfil alah, lemahnya alat, alatnya yang lemah. Atau qalbi, hatinya lemah.
alatnya kuat tapi hatinya lemah, dia trauma. Atau kabit, limpa atau apa sekarang bilang limpo. Itu kalau penyakit limpa itu menyebabkan pengaruh kepada zakarnya. Apalagi stroke. Nah, ini mempengaruhi juga stroke. Stroke ringan, stroke parah. Nah, fihi padanya laki-laki. Dua aib pertama fiha padanya perempuan, dua aib kedua fihi padanya laki-laki. Maka likulin bagi masing-masing minaz zaujaini dari suami istri al khiyaru, boleh khiyar fauran, akadan segera, pas ketahuan langsung melapor. Khiyar dalam hal apa? Dalam hal memfasakh nikah. Istri boleh memfasakh nikah, suami boleh memfasakh nikah. Atau apa pula suami memfasakh nikah? Suami kan punya hak talak. Coba lihat di sebelah kiri halaman di dalam wa'lam. Kita antum atau saya kiri atau kanan? Sekarang dibaca kita antum kiri atau kanan? Kanan. Berarti halaman sebaliknya. Wa'lam. Sudah. Buka halaman sebelum, halaman setelahnya. Enggak ada. Kuning di mana? Kiri atau kanan? Sekarang kanan, berarti di kirinya. Artinya setelah satu halaman dari pembahasan tadi, bismillah. Unah tadi turun ke bawah terus ketemu wa'lam. Safirullah ketemu wa'lam. Unah tadi ketemu terus ke bawah. Agak kencang jalannya. Wa'lam. Ya semuanya di bawah, terus ke bawah. Enggak ada. Oh, awal aja ada. Annal fasha yufarifu talaq fi arba'ati umur ada. Sesungguhnya fasa beda dengan talak dalam 4 hal. Pertama, annahu sesungguhnya fasa tidak mengurangi jumlah talak. Fasa tidak mengurangi jumlah talak. Walau fasah maratan, jikalau memfasah ia seseorang akan 1 kali. Summa jaddadal aqda, kemudian dibuat akad baru. Summa fasakha saniyan, kemudian difasah kedua kali. Wa kaza, begitu juga dibuat akad baru. Kemudian dipasah ketiga kali, kemudian dibuat akad baru. Tidak haram di atasnya haram kubro. Enggak ada yang bahasa haram kubro. Dengan sebalik, jikalau mentalak ia seorang salasan talak 3, maka sesungguhnya wanita haram di atasnya seorang haram yang telah disebutkan. Tidak halal wanita tersebut baginya seorang kecuali dia muhalil. Ini kalau talak, itu bedanya. Yang kedua, apabila memfasa ia seorang sebelum dukhul, fala sya'a alaihi, maka tidak ada kewajiban apapun di atasnya. Dengan sebalik, jika kalau mentalak ia seseorang sebelum dukhul, apa dibayar?
fa'alaihi nisful mahri, dia wajib bayar setengah mahar. Itu bedanya. Maka kalau seorang suami menemukan aib pada istrinya, jangan ditalak. Talak hak kamu, mahar kamu hilang setengah, tapi gunakan fasakh. Yang ketiga, apabila memfasa ia seseorang karena terbukti beraib setelah berhubungan, maka wajib akannya seorang mahar misil. Dan sebalik, jikalau mentalak ia seseorang ketika berhubungan, ketika aib setelah berhubungan, maka dia wajib musamma, mahar yang disepakati. Yang keempat, apabila memfasa ia seseorang dengan muqarin, aib yang terjadi bersama dengan akad, maka tidak ada nafkah baginya wanita walaupun dia hamil. Dan sebalik, kalau mentalak ia seseorang pada ketika yang disebutkan, yaitu ketika hamil, maka wajib nafkah. Wanita difasakh. Kenapa difasakh? Karena aib yang terjadi ketika akad. Tapi dipasahnya kapan? Setelah istrinya hamil. Maka laki-laki ini tidak wajib bayar nafkah istri, karena dia punya anak dalam kandungan istrinya. Tapi kalau dia talak istrinya ketika hamil, dia wajib menafkahi istrinya sampai melahirkan. Itu bedanya. Adapun tempat tinggal, maka wajib baik dari fasakh maupun talak kalau terjadi setelah dukhul. Itu 4 perbedaan antara fasakh dan talak. Kita lanjutkan di luar. Maka boleh masing-masing dari zaujaini, suami istri, al-khiyaru, oleh khiyar, fauran, akan dan segera, di dalam memfasakh nikah, bima, dengan sesuatu, wujida, yang ditemukan ia sesuatu, minal uyubil mazkurati, dari aib-aib yang telah disebutkan tadi, fil akhari, pada pasangannya, dengan syarat ayyakuna bihuduril hakimi, bahwa ada ia fasakh di hadapan hakim. Fasakh di hadapan hakim. Kalau talak enggak perlu. Walaysa minha, tidak termasuk darinya aib nikah, yaitu istihadah. Itu enggak masuk aib nikah. Kemudian bukhur, bau mulut, bakhar barisnya, fathah bakharun. Ini kok ini bukhur. Kalau bukhur itu kan wangi-wangian. Bakharun, bau mulut. Sonanun, bau ketiak. Kuruhun sayyalah, kudis yang meleleh. Kudis kering kan tidak sembuh, ini meleleh nambah nana-nana. Itu enggak masuk aib. Kemudian daiku manfaz, sempitnya ruangan, sempitnya manfaz, lubang. Masalah sempit lubang itu dibahas di dalam oleh Imam Abu Bakar Syata'. Kata beliau, kalau sempitnya itu menghalangi untuk jima, itu aib juga. Tapi kalau tidak menghalangi jima, ya tidak. Titik. Wa yajuzu likullin minaz zawjaini khiyarun, boleh bagi masing-masing dari suami istri oleh khiyar, bi khalfi syartin waqa'a fil aqdi, dengan sebab menyelisihi syarat, dengan sebab menyelisihi syarat yang terjadi, ya syarat di dalam akad. Jadi syaratnya itu disebut dalam akad. La qablahu,
tidak syarat sebelum akad. Tidak syarat sebelum akad. Ka'an syurito fi ahadiz zawjaini hurriyatun, seperti bahwa disyaratkan pada salah satu suami istri akan merdeka, atau nasabun, bangsawan, atau jamalun, jamal, tergantung siapa. Kalau istri cantik, kalau laki tampan. Kemudian yasarun, kaya, atau bikara, perawan, au syababun, atau bujangan, au salamatun min uyub, selamat dari aib. Contoh, zawwajtuka bisyarti annaha bikrun, aku kawinkan kepadamu putriku dengan syarat sesungguhnya dia perawan, atau dengan syarat sesungguhnya dia merdeka, sebagai contoh. Ini yang dimaksudkan syarat di dalam akad. Tapi kalau syarat di luar akad itu tidak menjadi pengaruh. Mau menikah dengan si fulanah, mau. Syaratnya kalau dia perawan. Ternyata ketika akad nikah tidak disebut saya nikahkan kepada kamu dan syarat dia perawan, cuman saya nikahkan pada kamu dengan mahar sekian. Padahal komitmen sebelum akad itu adalah perawan. Ternyata berbeda dengan yang disyaratkan, maka tidak fasakh. Kenapa? Kenapa? Karena syaratnya tidak disebut dalam akad. Zawwajtuka bi syarti annaha bikrun, aku kawinkan kepadamu dengan syarat sesungguhnya dia adalah perawan, atau sesungguhnya dia adalah wanita merdeka, sebagai contoh. Fa in bana adna mimma syurita, maka jika terbukti ia syarat, maka jika terbukti ia salah satu suami istri, kembali kepada ahadu. Karena kalau istri dikembalikan dia kan tazkir, bana bukan banat. Maka jika terbukti ya salah satu istri adna itu kurang, mimma syurita dari sesuatu yang disyaratkan, falahu maka baginya salah seorang boleh memfasakh walaupun tanpa qadhi. Walaupun tanpa qadhi. Maka kalau sekiranya wanita mensyaratkan mau dinikahi dengan syarat tidak dipoligami, maka syarat ada disebut dalam akad. Saya nikahkan putri saya kepada kamu dengan syarat tidak dipoligami. Seterima nikahnya putri bapak dengan syarat tersebut, maka ketika suaminya poligami dia bisa khiyar, fasakh. Tapi kalau disebut sebelumnya janji dalam bertunangan, janji begini sehidup semati, nah ini kawin selama-lamanya tidak diganti-ganti, nggak boleh ditambah-tambah, ditambuh-tambuh, terjadi dalam perjalanan, itu tidak boleh fasakh. Nah, tidak boleh fasakh. Kenapa? Karena tidak disebut dalam akad. Nah, ini ilmunya untuk siapa sebetulnya nih? Untuk perempuan. Laki-lakinya malah sempit jadi. Walau syuritat bikaratun, jikalau disyaratkan ia istri bikarotan akan perawan. Jikalau disyaratkan ia wanita akan perawan, pawujidat sayyiban, lalu ditemukan ia wanita sudah janda, diangkat ke pengadilan kasusnya. Lalu dekat biyaminiha,
dibenarkan ia wanita dengan sumpahnya, wanita yang benar. Kenapa dibenarkan wanita? Lidaf'il faskhi, untuk mengelakkan fasakh. Karena Islam tidak mau ada fasakh. Islam maunya orang tu nyatu, enggak cerai-cerai. Nah, tidak ada yang bercerai. Awidda'at iftidadahu laha, atau mengaku ia wanita iftidatnya suami baginya perawan. Iftidat itu menerobos mananya, menembus. Mengaku ia istri menembusnya suami baginya perawan. Kata Pak Hakim, dia yang menghilangkan perawan saya, kata wanita itu. Fa'angkara, maka mengingkari ya suami. Enggak ada Pak Hakim, belum saya ganggu apa-apa. Kalau belum kamu ganggu, di mana kamu tahu dia enggak perawan? Itu pula yang enggak tahu saya Pak Hakim. Nah, maka aneh-aneh itu kalau pengadilan agama. Fal qaulu qauluha, maka perkataan tetap yang dibenarkan adalah perkataannya wanita dan sumpahnya. Kenapa? Al aslu baqau makana ala makan. Hukum asal itu tetap keperawanan, hukum asal. Tapi hilangnya gara-gara si suami. Kenapa tidak dikatakan hilang dan sebab yang dihilangkan dan suami? Kaidahnya kullu hadisin takdiruhu bi aqrabiz zaman. Setiap kejadian, yaitu hilangnya perawan, itu ditakdirkan dengan zaman terdekat. Siapa zaman terdekat? Kehadiran suami dalam kehidupannya. Ada benar kalau wanita. Itu yang namanya kaidah usul Ismail, gunain itu apa? Untuk apa juga? Lidaf'il fasih aidan, untuk mengelakkan fasah juga. Namun yusaddaquhu, dibenarkan juga dianya suami dengan sumpahnya. Untuk apa dibenarkan? Litastiril mahri, untuk membagi dua mahar. In talaqa qabla dukhul, jika menceraikan ia si laki-laki sebelum dukhul. Ini kasus cerai sudah. Yang tadi hanya kasus mengadukan perawannya enggak dijumpai. Yang ini kasus cerai. Seorang laki-laki sudah resmi menceraikan istrinya. Lalu seorang wanita itu mengatakan, Pak Hakim, saya diceraikan dia setelah dukhul. Maka dia wajib membayar mahar seluruhnya. Kata suami apa? Saya ceraikan dia sebelum dukhul, maka saya hanya membayar setengah. Dalam bab ini siapa yang dibenarkan? Si suami. Suami yang dibenarkan dalam bab ini, kalau untuk membayar setengah mahar. Kenapa? Apa kaidahnya? Al aslu bara'atuz zimmah. Hukum asal bebas tanggung jawab dari membayar total, yaitu setengah saja. Al aslu al adam. Hukum asal belum terjadi dukhul. Titik. Wala yuqabilu ba'duha bi ba'din, tidak bisa mengimbangi sebahagiannya. Artinya ba'du khisalil kafa'ah, sebahagian perkara-perkara kesepadanan, bi ba'din, dengan sebahagian yang lain, min tilkal khisali, dari demikian perkara-perkara kesepadanan. Maksudnya apa? Fala tuzawwaju, maka tidak boleh dikawinkan, hurratun ajamiyatun,
wanita merdeka suku non Arab, birokikin Arabiyin, dengan budak sahaya suku Arab. Budak sahaya suku Arab. Pada wanita di mana kekurangannya? Pada wanita di mana kekurangannya? Ajami. Pada laki-laki di mana kekurangannya? Rokiki. Laki-laki punya kelebihan Arabi, kekurangannya rokik. Wanita punya kelebihan hurra, kekurangannya ajami. Apakah kekurangan satu sama lain bisa mengimbangi? Tidak. Nah, yang jelas hurrah tidak akan sepadan dengan rokik. Walaupun hurrahnya ajami, rokiknya Arabi. Si rokik ini menang di suku kebangsaannya, sementara wanita menang di suku kemerdekaannya. Kekurangan pada budak rokik tidak bisa ditutupi dengan sebab dia Arabi. Itu maknanya wala yukabilu ba'duha bi ba'di. Nah, tidak juga boleh dikawinkan hurratun fasiqah, budak merdeka yang fasik, dengan budak yang afif. Budaknya afif, wanitanya merdeka tapi fasik. Wanita menang di segi merdeka, budak menang di segi afif. Maka kekurangan pada budaknya ditutupi dengan keafifannya, itu tidak juga boleh. Berkata Imam Mutawalli, walaysa minal harafid dani'a khibaza, tidak termasuk daripada profesi yang rendah, yaitu khibaza, wala nijaro, wala tijaro. Khibaza itu penjual roti. Penjual roti, penjual lainnya, penjual kain, itu bukan profesi rendahan. Kenapa? Karena dia punya wewenang sendiri terhadap dirinya. Apa nikah nak tukang cendol? Siapa suamimu? Tukang cendol. Lebih tinggi profesi penjual cendol daripada cleaning service. Lebih tinggi profesi penjual cendol daripada tukang jahit. Lebih tinggi profesi tukang cendol daripada karyawan. Karyawan semen padang. Mana lebih tinggi pada pedagang cendol? Nilai profesi ya, bukan nilai keuangan. Nilai profesi. Kalau karyawan masih ada bos. Tapi kalau pedagang merdeka. Hari ini saya mau istirahat. Itu terserah. Hari ini saya mau berlibur. Iya. Saya tutup cendol 40 hari mengkurut. Silakan. Merdeka. Tapi coba karyawan suruh surat izin. Enggak dapat surat izin, ya enggak boleh. Pergi juga dipanggil. Kemudian dimaki-maki. Nah, jadi Islam melihat profesi di segi kemerdekaannya, kemandiriannya, bukan di segi kaya dan miskin yang sudah kita bahas kemarin. Walawit tarada urfu baladin bitafdili ba'dil hirafid dani'ah allati nasu 'alaiha lam yu'tabar. Jikalau datang uruf sebuah negeri, jikalau datang uruf sebuah negeri dengan menganggap lebih sebahagian profesi-profesi rendahan allati nasu 'alaiha,
profesi-profesi yang mereka telah tetapkan di atasnya profesi itu atau niscaya tidak diperhitungkan tidak diperhitungkan uruf. Jadi kalaulah satu kampung bersepakat mengatakan profesi cleaning service itu termasuk profesi tinggi, maka tetap saja agama mengatakan tidak tinggi. Seperti hari ini profesi karyawan, alhamdulillah anak saya dah jadi karyawan, kan? Itu negeri menganggapnya adalah profesi yang tinggi, sudah mereka nas karyawan. Kenapa? Karena sebahagian karyawan mereka katakan itu profesi tinggi. Karyawan perusahaan ini, karyawan perusahaan ini. Tapi kalau karyawan cuci piring di kedai nasi ya, kalau karyawan hidangin nasi ya. Tapi kalau karyawan PT besar itu dianggap tinggi. Apakah anggapan mereka itu menyetarakan atau mengangkat profesi tersebut? Dalam kitab nikah, dalam bab nikah, lam yu'tabar, itu kagak dianggap. Wa yu'tabaru urfu baladiha fima lam yanussu alaihi, dan bisa dipertimbangkan uruf negerinya profesi pada perkara-perkara yang mereka tidak menetapkan di atasnya. Jadi profesi-profesi yang telah ditetapkan oleh ulama fikih seperti profesi rendahan, kalau ada satu negeri menganggapnya itu tinggi, menganggap itu sebuah kelebihan, lam yu'tabar. Tapi apabila perkara-perkara tersebut, profesi tersebut tidak ada ketetapannya dari ulama, lalu mereka menganggapnya itu lebih, maka itu boleh dijadikan pertimbangan. Bisa dipahami. Nah, kapan uruf negeri dianggap menjadi keputusan hukum? Pada perkara yang mereka tidak menetapkan di atasnya. Ulama fikih enggak membahasnya. Ulama fikih tidak mengkelompokkannya. Ini profesi tinggi, ini profesi rendah. Lalu ada satu negeri menganggap itu tinggi, ya tinggi. Ada negeri menganggap itu rendah, ya rendah. Walaysa lil abi tazwiju ibni sawiri amatan li'annahu ma'munal anats. Tidak boleh bagi seorang ayah mengawinkan putranya, menikahkan putranya yang masih kecil dengan budak wanita, karena sesungguhnya putranya yang masih kecil itu masih aman dari zina. Karena syarat menikah dengan budak itu salah satunya adalah laki-laki ini tidak bisa lagi menahan diri. Kalau tetap dia sabar-sabarin, bisa terjerumus ke zina, baru boleh nikah sama budak. Maka karena sifat dan syarat ini tidak ada pada anak kecil, maka wali anak kecil tidak boleh menikahkan putranya dengan budak wanita. Wa yuzawwijuha bighairi kuf'in, wa yuzawwijuha bighairi kuf'in waliyun binasabin wa wala laqadin, dan mengawinkan akannya wanita dengan yang tidak sepadan oleh wali, baik wali dengan nasab atau wali dengan wala. Tidak boleh oleh qadhi, tidak boleh mengawinkan oleh qadhi.
Kapan wali boleh menikahkan putrinya dengan laki-laki yang tidak sepadan? Biridha kullim minha, dengan ridha masing-masing. Biridha kullin, dengan ridha masing-masing. Siapa masing-masing itu? Minha, darinya istri, wa min waliha, dari walinya istri, maaf wanita, minha, darinya wanita, dari walinya wanita, atau wali-walinya wanita, al-mustawin, yang sama mereka, al-kamilin, yang sempurna mereka. Kenapa boleh dikawinkan yang tidak sepadan kalau mereka sudah setuju semuanya? Lizawalil mani'i biridahum, karena sudah hilang mani, penghalang dengan sebab ridhonya mereka. Karena masalah kufu itu hakmu sebagai seorang wanita, hakmu sebagai wali dari wanita tersebut. Apabila wanita dan walinya semuanya ridha, wali yang dimasukkan di sini adalah wali sepadan. Kalau walinya ayah, nggak ada yang sepadan dengan ayah, wanita itu ridha, ayahnya ridha, sah perkawinan. Walinya kakek, ada yang sepadan dengan kakek? Hah? Ada? Enggak ada. Kalau meninggal ayah baru kakek. Ayah hidup, kakek enggak sepadan dengan kakek. Ayah meninggal pindah ke kakek. Kakek tidak sepadan dengan siapapun. Maka ridho cucu, ridho kakek, sudah. Enggak ada ayah, enggak ada kakek. Siapa walinya? Saudara. Di sini baru ada wali sepadan. Ternyata saudaranya 4 laki-laki. Keempat-empat saudaranya itu setuju adik wanitanya dikawinkan dengan laki-laki yang tidak sepadan sama adiknya, dan wanita itu juga setuju, maka hukum perkawinan sah. Tapi kalau qadhi yang mengawinkan wanita dengan dasar wanita itu setuju, wali wanita itu setuju, maka qadhi tetap tidak boleh mengawinkan wanita dan laki-laki tidak sepadan. Karena kaidah yang kita baca, tasarruful imam manutun bil maslahah, bi ra'iyati manutun bil maslahah. Kemudian alasan yang kita baca kemarin juga, seorang qadhi itu lebih berhati-hati daripada seorang wali. Nah, tapi kalau walinya boleh, baik wali nasab maupun wali wala, wali mantan sayyid, maka ketika ridha tidak ada lagi bahasa tidak sepadan. Ar-ridha sayyidul ahkam. Nah, mana kamu nikah? Kamu kan seorang agamis, alimah, kenapa nikah sama yang tidak alim? Saya cinta bukan alam. Apa tiri toh kau udah cinta? Tanya ayahnya, boleh enggak anak putrimu, anak perempuanmu nikah sama laki-laki yang tidak sepadan? Kata ayahnya, terserah dia yang pakai. Ada selesai dah itu, aman. Nah, aman. Walaupun neneknya enggak setuju, walaupun kakeknya enggak setuju, walaupun saudaranya enggak setuju, walaupun maknya enggak setuju. Tapi kalau anaknya setuju, bapaknya enggak setuju, maka enggak boleh. Kata bapaknya, apa? Hah? Nikah sama siapa? Bilang lagi, mau berdarah mulut kau tuh. Itu berarti nggak sah itu mah. Jangan coba-coba kawin lari gitu, tak juga nggak sah. Kenapa? Karena ketidaksetujuan ayah itu berdasar karena tidak kesepadanan. Maka kalaupun dia kawin lari tetap nggak sah. Nah, tergantung kepada ijtihad
masing-masing, pertimbangan masing-masing. Ammal qadi fala yasihu lahu tazwijuha li ghairi kufin. Adapun sang qadi, maka tidak sah baginya qadi tazwijuha, mengawinkannya wanita, li ghairi kufin, bagi laki-laki yang tidak sepadan. Wa irradiyat bihi, walaupun ridha ia wanita dengannya laki-laki berdasarkan pendapat yang mu'tamad. In kana laha, jika ada baginya wanita itu wali yang gaib atau wali mafkud. Enggak ada wali. Wali mafkud memang enggak ada wali. Li'annahu, karena sesungguhnya qadi kan naibi anhu, sama dengan orang yang mengganti darinya wali. Karena qadi itu sama dengan pengganti darinya wali. Karena dia pengganti wali, fala yatruku hadzalahu, maka dia tidak boleh meninggalkan hak baginya wali. Hak wali apa? Menikahkan anaknya dengan yang sepadan. Nah, ini mungkin hukum seperti ini yang luput kadangkala dalam hukum perkawinan, dalam prosesi akad nikah. Apa? Apabila seseorang wanita dikawinkan oleh wali hakim, dikawinkan oleh KUA, apakah karena faktor walinya tidak di tempat atau karena faktor walinya tidak ada, maka akad nikah sah kalau pasangannya sepadan. Nah, pasangan sepadan. Kalau tidak sepadan, walaupun wanita itu ridha, apa hukumnya? Tidak sah. Maka kalau KUA yang mengawinkan, dicek dulu kedua pasangan, biografinya, bukan biografi, biodatanya. Ini anak siapa bin siapa? Ini laki-laki ini anak siapa bin siapa? Pekerjaannya apa? Pendidikannya apa? Sukunya apa? Arab atau non-Arab? Sementara wanita ini perempuan binti siapa? Bapaknya siapa? Maka yang dinilai di sini bukan perempuannya, tapi yang ditandingkan di sini adalah pak mertua sama calon menantu. Itu yang dinilai. Nah, bukan wanitanya. Maka bahasa kemarin apa? Putri pedagang. Putri pedagang berarti profesi ayah yang akan dinilai dengan profesi calon menantu. Itu segi profesi. Tapi di segi kelebihan individu itu wanitanya. Apakah dia bangsawan, apakah dia cantik, apakah dia afif atau afifah, fasik, fasikah, dan sebagainya. Wa bahasa jam'un mutaakhiruna annaha law lam tajid kuf'an wa khafatil fitnata lazimal qadiya ijabatuha lid-darurah. Membahas oleh sekelompok ulama mutaakhirun. Apa fatwa kelompok ulama mutaakhirun? Annaha, sesungguhnya wanita, laulam tajid, jikalau tidak menemukan ia wanita, kuf'an, akan laki-laki yang sepadan, enggak ketemu. Kalau ditunggu juga perawan tua. Wa khafat, dan khawatir ia wanita akan fitnah, maka wajib akan qadi oleh memenuhi keinginannya wanita untuk dikawinkan karena darurat. Nah, karena darurat. Tapi kalau hari ini jangan bilang darurat. Nah, hari ini banyak laki-laki yang sepadan dengan wanita.
dan bilang nggak ada yang ketemu yang sepadan. Seperti apa anak kamu sampai nggak ketemu yang sepadan? Nah, kadangkala kesepadanan ini dinilai daripada pendidikan umum ini masalah. Nah, akan terancam kehidupan wanita yang berpendidikan tinggi. Nah, laki-laki berpendidikan tinggi, dia akan mudah mendapatkan calon dan peluang pekerjaan. Wanita yang berpendidikan tinggi secara akademik akan terancam kehidupannya. Satu, takutnya kebanyakan laki-laki melamar karena nggak sepadan. Dianggap tidak sepadan. Sepulang mana? Tunda makanan awak tu do. S3. Gawat kan? Kita S1 di S3 mana berani melamar? S2 nggak berani melamar. Nunggu-nunggulah si S3 nih, kapan dilamar? Dia mau sebetulnya sama S1 tapi malu. Mau sama S2 tapi malu. Nunggu S1 tang. Takut nggak diterima. Lama menunggu. Itu yang terjadi. Akhirnya lanjut aja lah profesor. Nggak akan kawin. Itu yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, kalau Anda termasuk salah satu dari orang tersebut, maka lamar saja siapa? Bukan mereka nggak mau sebetulnya, tapi mereka nggak berani. Nah, kalau nggak berani, bolehlah dari pihak wanita yang S3 ini cari S1 atau mahasiswanya. Qala Syekhuna, berkata Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, wa huwa muttajihun atau muttajahun. Itulah pendapat yang kuat. Muttajihun, mudrik, kuat sumbernya, kuat dasarnya. Mudrikan itu maf'ul bi pada muttajihun. Amma man laisa laha waliyun aslan fatazwijuha al-qadi li ghairi kufin bi talabiha tazwija minhu sahihun alal mukhtar. Adapun wanita-wanita laisa laha waliyun, tidak ada baginya wanita itu wali sama sekali. Nah, yang tadi kan walinya apa? Ghaib atau mafqud. Ghaib tahu tempatnya di mana rimbanya tapi jauh. Kalau mafqud ada walinya tapi nggak tahu di mana. Itu nama mafqud. Kalau yang di bawah ini beda lagi. Seorang wanita tidak ada baginya wali sama sekali. Memang dah mati semuanya. Fatazwijuha, maka mengawinkan akannya wanita oleh Pak Qadi. Kepada siapa dikawinkan? Li ghairi kafuin, kepada laki-laki yang tak sepadan. Kenapa dikawinkan yang laki-laki yang enggak sepadan? Bitolabiha, dengan permintaannya wanita. Apa permintaannya wanita? Tazwija minhu, dikawinkan darinya laki-laki yang enggak sepadan tersebut. Itu sah menurut pendapat mukhtar, pendapat pilihan. Kenapa sah? Satu, memang enggak ada wali yang lain kecuali hanya qadi. Yang kedua, memang perempuan itu yang minta dikawinkan laki-laki tersebut. Kata pendapat mukhtar sah. Khilaf bagi Imam Nawawi, Imam Rafi'i tetap mengatakan tidak sah. Kenapa dikatakan tidak sah? Jangan terlalu kalian mempertimbangkan ridho dari seorang wanita. Kenapa? Ridhonya wanita tersebut tidak berdasar kepada akal sehat. Nah, itu ridho yang sudah terpengaruhi oleh mata cinta. Kalau matanya sudah bertabur cinta, maka semuanya diridho saja. Maka akan menuai penyesalan nantinya. Ridho kamu, ridho pak. Ya pasti ridho lah dia. Matanya ada dipengaruhi oleh syaitan. Dilihat jelek itu ganteng, hitam dia tuh putih lah.
Ya, katanya tampan-tampan aja. Pas kawin, betul ternyata. Nah, baru dia sadar. Maka Nabi bersabda, seseorang apabila memandang wanita dari belakang, itu dihiasi oleh syaitan, di depan hiasi oleh syaitan. Jika sebaliknya wanita memandang laki-laki akan dihiasi oleh syaitan. Kalau anda hanya menyerahkan keridhaan mereka berdua, mereka dari kemarin dah ridho karena pengaruh syaitan, tapi tidak akan menutup kemungkinan dari pernikahan yang tidak sepadannya akan terjadi permasalahan ke depannya. Nah, demi hal itu maka Imam Nawawi Ma'rufi katakan tidak boleh, ridhonya wanita itu tidak muktabar, karena ridho penilaian daripada orang-orang yang kurang waras. Itu dikatakan kurang waras. Imam Syafi'i katakan apa? Idza qama dzakarur rajul zahaban nisfu aqlih. Nah, itu menunjukkan pandangan nafsu itu tidak waras. Idza qama dzakarur rajul zahaba nisfu aqlih. Far'un. Law zuwijat min ghairi kuf'in bil ijbari aw bil iznil mutlaqi inda taqyidi bi kuf'in aw bi ghairihi. Oke, 5 menit. Abid As-Sindi. Apabila dikawinkan ia wanita min ghairi kuf'in, dari tanpa sepadan, artinya kepada laki-laki yang tidak sepadan, bil ijbari, dengan dipaksa. Siapa yang maksa? Wali mujbir, yaitu ayah dan kakek, atau dengan izin mutlak ketika dikaitkan dengan sepadan atau dengan selainnya sepadan, lam yasihat tazwiju, niscaya tidak salah perkawinan, li'adami ridhaha bihi, karena tidak ridhonya wanita dengannya yang tidak sepadan. Wali mujbir, bapa atau kakek kepada anak perawan atau cucu perawan, memang boleh menikahkan putrimu, cucumu dengan laki-laki pilihanmu tanpa setuju anakmu, tapi kalau laki-laki itu memang sepadan. Kalau nggak sepadan, tetap nggak sah kawinnya. Tetap nggak sah kawinnya. Atau dengan izin mutlak ketika dikaitkan dengan sepadan. Pak, boleh nih wanita janda atau cucunya yang sudah janda, atau anak perawan tapi walinya bukan bapak atau kakek, bukan wali mujbir. Apa kata anak wanita itu? Terserah abanglah, kawinkan saya dengan laki-laki mana saja, saya terima saja, tapi syaratnya sepadan dengan saya. Lalu dikawinkanlah oleh abangnya ini anak perempuannya, adik perempuannya dengan laki-laki yang tidak sepadan, maka akadnya batal. Kenapa batal? Li'adami ridhoha bihi, karena tidak ridhonya wanita dengannya laki-laki yang tidak sepadan. Fa in azinat fi tazwijiha biman zannathu kuf'an fabana khilafu sahan nikahu wala khiyara laha li taksiriha bitarkil bahthi. Maka jika memberi izin ia wanita di dalam mengawinkannya wanita, jikalau memberi izin ia wanita fi tazwijiha, di dalam mengawinkannya wanita, dengan siapa diizinkan? Dengan seseorang zannathu, yang menganggap ia wanita akannya seseorang itu sepadan. Seorang anak wanita didatangi dilamar oleh laki-laki,
pakai gamis, pakai jubah, pakai sorban, pakai rida, arloji, tangan kanan, cincin di kelingking, sunnah full. Nah, kemudian tanya abangnya, nih calon suamimu mau melamar, kamu izinkah saya nikahkan? Dilihat oleh anak perempuan nih, oleh adik perempuan nih, izin bang, izin. Kenapa diizinin? Kenapa diizinin? Zannathu kuf'an, menganggap ia wanita, laki-laki ini sepadan dengan dia. Fabana khilafuhu, maka terbukti sebaliknya. Saya akad nikah bang, sholat hajat silakan. Silakan imam. Saya nggak hafal Al-Fatihah dek. Hafal Al-Fatihah? Hafal Al-Fatihah bagaimana nih? Saya nggak hafal Al-Fatihah. Dibuka lah gamisnya, itu setiap jengkal tato aja semuanya. Apa ini? Nah, kemarin kayak kiai saya lihat, sekarang Masya Allah kayak batik, kayak ular sawah. Apa hukum nikah itu? Sohan nikah sah. Kenapa? Kamu kan dah izinin kemarin. Boleh khiyar? Wala khiyara laha, tidak ada khiyar bagi wanita. Kenapa? Litaksiriha, karena cerobohnya wanita. Kenapa coba bitarkil bahsi? Karena meninggalkan meneliti. Nah, maka para wanita-wanita yang masih menunggu pasangannya, maka kalau datang jangan main terima, selidiki lebih awal. Nah, mengakunya tamat pondok, tanya berapa tahun bang mondok? 2 tahun, tuh nggak tamat tuh bang, nggak ada pondok 2 tahun. Nah, katanya nak pondok, bilang di mana mondoknya? Saya ada pondok 10 tahun, 10 tahun di mana saja. Ternyata 10 pondok juga salah. Bukan masanya saja, tapi banyak pondoknya juga. Kecuali beliau seperti apa namanya, Syekh Muda Wali. Nah, itu wajarlah. Nah, ini terpedaya dan penampilan. Insyaallah ngaji nggak pandai. Masih Iqra 5 suaminya. Nyesal saya ngasih izin, dia nyesal. Telanlah penyesalan itu. Nah, kenapa? Jangan terburu-buru. Man ta'ajjala qabla awani uqiba bihirmani. Naam iya. Lau khiyarun in bana ma'iban. Betul, boleh baginya wanita khiyar jika terbukti itu aib. Kalau aib enggak ada masalah. Aib enggak disyarat atau disyarat terbukti aib, ya kembalikan. Atau raqiqan, terbukti dia budak. Kenapa terbukti budak boleh khiyar? Karena status budak dan merdeka sulit untuk diselidiki. Nah, padahal dia wanita hurratun, merdeka. Nah, status budak itu memang susah. Kemana mau kita selidiki? Nggak nampak itu di mukanya. Nah, nggak bisa dipantau, dilihat secara langsung. Bisa saja orang menyamar, dan itu bisa tertutupi dari seluruh masyarakat. Dia ditinggal di provinsi sebelah, datang ke sini. Siapa yang tahu dia budak? Tak ada yang tahu. Tapi kalau nggak pandai mengaji, bisa orang tahu. Nah, kalau dia penampilannya nggak sesungguhnya, bisa orang tahu. Tutimatun yajuzu lizauji. Nah, nggak bagus sih baca ini.
Baca juga Ihsan? Ini kitab ni baca juga enggak? Semuanya dibaca enggak? Nggak usah ya? Bismillah. Takut merusak iman antum? Hah? Ustaz kan? Faslun fi nikahil amah. Tante nggak usah. Tutimatun, kesempurnaan. Yajuzu lizauji, boleh bagi suami, kullu tamattu'in, seluruh bentuk kesenangan, minha, darinya wanita, bima, dengan sesuatu, siwa, selain, halqati duburiha, halqah duburnya istri, selain itu saja. Karena Nabi melaknat, la'anallahu man ata imra'atan min duburiha walau bimassi badhariha. Enggak tega saya artikan. Enggak boleh diartikan Ihsan. Walau bimassi badhariha, itu satu. Jadi kamu sendiri. Au istimna'in biyadiha, atau istimna dengan tangannya istri. Itu agak ringan dikit lah. La biyadih, tidak boleh istimna dengan tangannya laki-laki. Jadi kalau laki-laki, dia tidak boleh istimna dengan tangannya. Tapi kalau dia pergunakan tangan istrinya, boleh. Wa in khafa zina, walaupun dia khawatir terjerumus kepada zina. Khilaf bagi Imam Ahmad. Khilaf bagi Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, apabila seorang laki-laki khawatir terjerumus kepada zina, lalu dia mengatasi nafsu syahwatnya dengan tangannya sendiri, hukumnya boleh. Dan tidak boleh iftidat dengan anak jari. Tidak boleh iftidat, artinya menerobos keperawanan dengan pakai anak jari. Karena laki-laki ini lemah syahwatnya, lemah alatnya, maka dia iftidat dengan anak jari, tidak boleh. Wa yusannu mula'abatu zaujati inathan, disunahkan mula'abah dengan istri inasan. Inasan itu apa irabnya? Hal kadang berjinak-jinak, atau inasan menyatukan hati. Mula'abah, mula'abah itu bercumbu rayu. Seperti perkataan Nabi kepada Sayyidina Jabir bin Abdullah, laulal bikru halal bikra fa innaha tula'ibuka wa tula'ibuha wa alla yukhliyaha anil jima'. Disunahkan bahwa tidak mengosongkan ia suami akannya istri anil jima'i, dari jima', kulla arba'i layal, setiap 4 malam, maratan 1 kali, dan tanpa uzur. Itu jadwalnya Ihsan. Bila uzrin. Wa ayyataharra bil jima' waqta sahar, kemudian mencari waktu jima' di waktu sahur. Mencari waktu jima' di waktu sahur.
wa ayyumhila litanzila idza taqaddama inzaluh, dan bahwa menunda ia suami, litunzila, litun ya bukan litan, dan disunahkan bahwa menunda ia suami, litunzila, supaya inzal ia istri, idza taqaddama inzaluhu, apabila telah terdahulu inzalnya suami. Jadi suami ketika jima, ketika dia merasakan inzal, sementara dia melihat istrinya belum waktunya inzal, maka dia tunggu dulu. Kemudian disunahkan juga ayyujami'aha indal kudumi min safarih, bahwa menjima ia seorang akan istrinya ketika baru datang dari safarnya. Kemudian disunahkan ayyatatayyaba, bahwa berwangi-wangian keduanya, lighasyan, untuk bersama, untuk watak. Wa ayyakula kulun, disunahkan bahwa membaca masing-masing, walau ma'al ya'si minal walad, walaupun berserta putus asa dari anak. Karena jima itu usia 70 dengan 60 tahun, tetap doanya dibaca. Bismillah Allahumma jannibna syaitan, Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Kemudian ayyanama fi firasin wahid, dan disunahkan bahwa tidur kedua-duanya di ranjang yang sama. Ini kalau Islam pasti beda sama Barat. Barat ada kamar suami, ada kamar istri. Man ihtaja ilal wata yati ilih, yang butuh kepada hubungan datang ke kamarnya. Suami butuh datang ke kamar istri, istri butuh datang ke kamar. Nah, itu enggak ada dalam Islam. Kemudian disunahkan taqawwilahu, taqawi, menambah kekuatan. Itu mubtada, maaf. Wa taqawwilahu, menambah kekuatan baginya jima, bi adiwiyatin mubahah, dengan obat-obat yang mubah, dengan obat-obatan yang mubah, bi qasdin sholih, dengan tujuan yang baik. Contohnya ifatin, menjaga diri, wa naslin, keturunan, wasilatin lil mahbub, dan menyambung bagi yang dicintai. Falyakun, itu maka hendak ada ia mencari obat-obatan atau menambah kekuatan, itu dicintai, artinya disunahkan fima yazhar, pada pendapat yang jelas. Mengatakan akannya pendapat oleh Syekhuna, wa yahrumu 'alaiha man'uhu min istimta'in jaiz, haram terhadapnya wanita menghalanginya suami dari istimta' yang boleh. Asal itu boleh, istri enggak boleh melarang. Wa yukrahu laha an tasifa li zawjiha, dimakruhkan baginya wanita bahwa menceritakan ia wanita li zaujiha, bagi suaminya atau selainnya suami, mungkin saudaranya, imra'atan ukhra, akan wanita lain kalau enggak ada hajat. Seorang wanita punya kenalan wanita, lalu si istri ini menceritakan wanita kenalan ke suaminya, cerita terus soal wanita itu, akhirnya suaminya pengen tahu, lalu poligami, jangan salahkan suami.
kamu yang mempromosikan. Begitu juga seorang wanita nggak boleh menceritakan teman wanitanya kepada bapaknya, kepada saudaranya, kecuali kalau ada hajat. Hajatnya apa? Misalnya saudaranya belum kawin. Bang Ihsan, saya ada kawan bang, sama-sama mondok, anaknya baik sekali. Nah, itu boleh. Itu hajat namanya. Tapi kalau abangnya kawin jangan. Nah, oh, abangnya poligami, dia marah-marah. Kamu yang salah. Kenapa kamu ceritakan sama abangmu, temanmu? Diam-diam saja. Itu yang perlu dijaga oleh seorang wanita. Jangan sembarang cerita tentang kawan wanitamu kepada suamimu. Nanti ceritanya bikin masalah. Walahu alwatu fi zamanin yu'lamu dukhulu waqtil maktubah fihi. Dan boleh baginya suami bergaul pada waktu yang diyakini masuk waktu salat wajib padanya waktu, dan keluarnya waktu sebelum ada air. Nah, seorang suami menggauli istrinya kapan? Kapan? Ketika waktu salat sudah masuk. Dan waktu ini akan habis sebelum air didapatkan. Hukumnya boleh. Dan sesungguhnya wanita tidak bisa mandi akibahu setelahnya ada air, dan akan terlewatkan sholat. Itu masih boleh hukum fikih. Tapi hukum tasawuf sebaiknya jangan buat masalah sebelum mau waktu sholat. Ketika bapaknya, kakeknya jalan-jalan tidak. Nah, cukup. Ada pertanyaan? Ihsan ada pertanyaan? Alah. Kita khatamkan nahunya. Insyaallah, insyaallah.